You are what you read. Nah, di segmen kali ini aku akan membahas mengenai lifestyle yang berhubungan dengan membaca. Apakah itu hobi? Apakah itu kewajiban? Atau bahkan menjadi lifestyle? Menuai apa yang telah ditanam dan memanen apa yang telah dibiasakan. Back again, you are what you read. Nah, kita tentu masuk dalam fenomena di mana banyak sekali penggerak-penggerak yang menggerakkan hati kita untuk membaca tanpa kita memahami apa sebetulnya filosofi membaca. Selain dari zaman kecil dulu, kita selalu disampaikan mengenai filosofi membaca, membuka jendela dunia. Tapi kita juga dalam waktu yang bersamaan diupayakan untuk berhati-hati tentang apa yang kalian baca. Nah, bagiku membaca tentu kita mengasah pola pikir atau mengasah logika kita dalam memutuskan dan mematarantaikan satu perkara. Apa maksudnya? Bahwa memasukkan ilmu pengetahuan dengan membaca tentunya dapat membentuk karakteristik kita, memperkuat kita dalam pengambilan keputusan yang tentunya baik atau buruk untuk kehidupan kita. Menarik ketika menelisik bagaimana fenomena membaca menjadi gaya hidup. Jika satu dasawarsa ke belakang, kegiatan itu telah menjadi jendela dunia. Kini membaca ikut terjun menjadi tren dunia. Di media sosial, orang bahkan berlomba-lomba mengkurasi buku-buku favoritnya, merekomendasikan buku apa yang telah mengubah gaya hidupnya, dan bahkan mengkategorikan atau melakukan segmentasi karakter manusia dari buku yang telah dibaca. Nah, terlepas dari bagaimana kegiatan membaca dan pengaruhnya, harus kita akui bahwa membaca merupakan salah satu investasi terbaik bagi manusia. Membaca adalah loophole termudah yang bisa diakses oleh semuanya. Ketika penulis perlu menyisihkan ribuan jam untuk melakukan pengumpulan data, mereduksinya, dan bahkan melakukan seluruh proses penelitian, kalian butuh waktu kurang dari 1 menit saja untuk mengakses pengetahuan yang diinginkan. Dedikasi untuk ilmu pengetahuan yang dapat diunduh dimanapun dan kapanpun kalian mudah mengaksesnya. Membaca adalah investasi terbaik yang dapat dilakukan manusia. Books cost money. That's true, but it will be cost you more if you don't read. Boleh jadi kita harus menyisihkan uang, bahkan waktu serta tenaga. Boleh jadi dengan nilai yang material yang sama, kamu akan mendapatkan barang yang kamu impi-impikan, kamu inginkan, dan bahkan mungkin mendapatkan makanan kesukaanmu. Namun, di kelak hari, membaca akan membuka duniamu, menambah kekayaan wawasanmu, dan mengubah cara pandangmu terhadap sesuatu. Sehingga hal tersebut menjadi nilai investasi yang tidak dapat ditukar dengan barang lain yang telah kalian beli atau jajanan yang kalian nikmati. 1000 buku telah mengantarkanku, tapi salah satunya yang mengubahku. Books can change your life. Salah satu buku favoritku yang telah mengubah cara pandangku adalah buku yang berkaitan dengan Habibie. Simak ya mengapa. Well, ketika aku kelas 3 SD, aku punya hobi selain olahraga. Aku juga sangat hobi membaca. Karena dulu aku sekolah di SD negeri di salah satu kota kecil, di dusun kecil di Jawa Tengah, aku selalu menyempatkan waktu istirahatku pergi ke perpustakaan yang ukurannya tidak terlalu besar
Di sana banyak sekali buku-buku dari motivator-motivator atau bahkan dari pahlawan-pahlawan. Salah satu buku yang menjadi rekomendasiku adalah buku mengenai B.J. Habibie, di mana sebetulnya buku ini tidak sefamiliar setelah kisah cinta beliau dengan Ainun menjadi sangat fenomenal, tapi buku ini adalah buku gambaran singkat bagaimana Habibie menghasilkan satu penemuan dan menghabiskan masa kecilnya. Di situ aku membaca bagaimana menariknya ketika Habibie mampu kuliah di luar negeri, mampu melampaui batas-batas dari ketidakmungkinan yang terjadi. Kemudian hal itu membentukku, memotivasiku untuk terus menyelesaikan pendidikanku dengan baik dan membuatku makin gemar membaca. Ada pepatah kuno yang mengatakan thief don't read and readers don't steal. Nah, apa maknanya? Bahwa pepatah ini dulunya berawal dari toko buku di Iran yang ditinggalkan oleh pemilik atau ownersnya di jam makan siang, and see what happened. There's no happen, bahwa tidak ada pencurian terhadap toko buku tersebut. Nah, sehingga kita harus memahami bahwa memang orang-orang yang membaca, yang memiliki kekuatan logika serta kematangan dalam mengambil sikap tentu tidak dibentuk tanpa perjuangan. Artinya mereka melalui fase membaca, menganalisa, melihat fakta-fakta di sekitar. Oleh karenanya, be smart ya, biasakan membaca menjadi sebuah lifestyle. Karena ini tidak hanya sebuah lifestyle, tapi memang kebutuhan untuk kita. Jadi semangat terus ya untuk membaca.